diperkenankan bertarung dengan bernafsu karena dapat menghilangkan kesadaran diri. Malang bagi Raja Lodaya karena begitu bernafsu ingin cepat mengalahkan lawannya, sehingga nafsu hewaninya keluar menguasai seluruh tubuh. Otaknya pun menjadi otak hewan, tidak bisa berpikir, maka ia pun lupa mengingat mantra. Selesai perang, ia pun kembali ke keraton. Ia dihadang oleh para prajuritnya. Sewaktu ia berangkat perang dulu, memang ia memerintahkan kepada semua kawula Lodaya untuk lebih berjaga-jaga. Siapapun yang masuk wilayah Lodaya, hidup atau mati pun, pesan prajurit itu, karena sebelumnya ia mendapat wangsit. Kerajaan Lodaya hanyut terkena banjir. Satu-satunya orang yang selamat hanyalah sang Raja Singobarong. Setelah mengalami kesulitan mengubah dirinya kembali menjadi manusia, ia menemui gurunya yang berada di pesisir Laut Kidul. Setelah mendapat ujangan dari gurunya, ia pun berangkat menuju lereng Gunung Wilis untuk bertapa dan berserah diri menunggu keberuntungan. Dahulu, kerajaan Bantarangin diperintahkan oleh Raden Panji atau Prabu Kelono Sewangdono, sedangkan adiknya yang bernama Bujang Ganong. Prabu Kelono Sewangdono dikenal sebagai raja yang arif bijaksana, berilmu tinggi, berpenampilan gagah perkasa, membuat kecintaan rakyatnya. Hanya saja sering jadi perbincangan di kalangan keraton dan rakyat. Mengapa raja belum mempunyai permaisuri? Pada suatu hari, Prabu Kelono Sewangdono pun bersemedi untuk memperoleh petunjuk pada Sang Hyang Widi, siapakah yang pantas menjadi permaisuri. Selesai bertapa, ia pun mendapat petunjuk bahwa di sebelah timur Gunung Wilis ada seorang gadis cantik yang bernama Dewi Sri Songgolangit. Raden Kelono Sewangdono memerintahkan adiknya Patih Bujang Ganong dan Ki Ageng Purwokerto untuk menghadap Raja Daha untuk melamar Dewi Songgolangit menjadi permaisuri Prabu Kelono Sewangdono. Setelah menyampaikan maksud dan tujuan kepada Raja Daha, Dewi Songgolangit tidak menerima dan tidak menolak lamaran tersebut. Tapi Dewi Songgolangit mengajukan 3 persyaratan. Pertama, Prabu Kelono Sewangdono harus mempersembahkan 140 pasang macam-macam jenis binatang penghuni hutan. Kedua, harus bisa menciptakan kesenian yang belum pernah ada duanya di tanah Jawa sebagai iringan pernikahan. Ketiga, harus membawa manusia berkepala macan. Sepulang dari kerajaan Daha di Kediri, rombongan Patih Bujang Ganong dihadang macan loreng yang besar. Maka terjadilah pertempuran antara Patih Bujang Ganong dan macan loreng. Patih Bujang Ganong melemparkan pedang samandimannya ke tubuh macan tersebut. Tiba-tiba tubuh macan itu berubah menjadi manusia, tapi kepalanya tetap menjadi macan. Melihat wujud macan itu, Patih Bujang Ganong teringat akan persyaratan yang diajukan Dewi Songgolangit. Akhirnya, ia pun membawa macan itu ke Ponorogo untuk menghadap Prabu Kelono Sewangdono. Sesampainya di Ponorogo, Patih Bujang Ganong menyampaikan hasil kunjungannya dari kerajaan Kediri. Setelah itu, Prabu Kelono Sewangdono memerintahkan semua prajuritnya untuk mempersiapkan persyaratan yang diajukan Dewi Songgolangit. Keesokan harinya, rombongan Prabu Kelono Sewangdono berangkat menuju kerajaan Kediri. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Prabu Giriwanci yang juga ingin melamar Dewi Songgolangit. Setelah mantri memeriksa persyaratan kedua raja tersebut, maka persyaratan Prabu Kelono lah yang lengkap. Mendengar pernyataan itu,
itu, Prabu Giriwanci tidak terima. Prabu Giriwanci merasa dibohongi. Dan akhirnya terjadilah pertempuran antara Prabu Kelono dan Prabu Giriwanci yang dimenangkan oleh Prabu Kelono. Secara bersama terbongkarlah kedok Prabu Giriwanci yang ternyata adalah Patih Singolodro yang merupakan orang kepercayaan Prabu Daha yang mempunyai rencana untuk merebut kekuasaan. Kemenangan Prabu Kelono atas Prabu Giriwanci dapat memboyong Dewi Songgolangit menjadi permaisuri Keponorogo dengan persyaratan yang diajukan Dewi Songgolangit. Kisah perjodohan Prabu Kelono dan Dewi Songgolangit kini diabadikan sebagai lahirnya peristiwa penting, lahirnya kesenian tradisional